pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena ancamannya tuh kasihan mau roboh. Mudah-mudahan pemerintah pusat dia bisa restui kita punya permohonan. Merupakan residivis perkara yang sama, yaitu perkara narkotika pada tahun 2019 dan telah menjalani sampai keluar di tahun 2021. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengancam keselamatan warga Kelurahan Libuto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau usul pembuatan talut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Oknum residivis kembali beraksi edarkan sabu di Bau-Bau. Barang bukti diamankan sejumlah belasan gram dengan nilai lebih dari 30 juta rupiah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 1 Februari 2023 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Mengancam keselamatan warga Kelurahan Libuto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau usul pembuatan talut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Karena ancamannya tuh kasihan mau roboh. Mudah-mudahan pemerintah pusat dia bisa restui kita punya permohonan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau kembali mengusulkan anggaran pembangunan talut pemecah gelombang dan talut tebing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kedua pekerjaan tersebut berlokasi di Pulau Makassar, Kecamatan Kokalukuna. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali menyebutkan, pemerintah pusat diharapkan dapat segera menyahuti kedua usulan pekerjaan tersebut karena berkaitan dengan keselamatan warga sekitar. Saat musim hujan, puluhan rumah warga yang berada di tebing Kelurahan Libuto terancam jatuh ke laut karena longsor. Begitu juga saat musim angin kencang disertai gelombang tinggi, kerap kali ikut merusak rumah warga di pesisir Kelurahan Libuto. Karena di Pulau Makassar itu ada pemukiman di atas, tinggal 2 meter mungkin dari pemukimannya masyarakat, retak lagi. Bahaya ini. Berbanyak kakaknya Pak? Banyak di atas. Pas di Tanjung sini. Menghadap kita lihat dari sini. Itu bu. Kelurahan Libuto. Libuto di? Mudah-mudahan kita setuju itu supaya harapannya Bapak Wali Kota tercapai karena memang beliau inginkan itu. Beliau sudah ditelepon sama masyarakat di sana. Karena ancamannya tuh kasihan mau roboh. Mudah-mudahan pemerintah pusat dia bisa restui kita punya permohonan. Terkait besaran anggaran, Muslimin Hibali mengatakan proposal yang diusulkan tersebut masing-masing senilai 10 miliar rupiah. Proposal tersebut, kata Muslimin, sudah tersampaikan ke BNPB dan pihaknya optimis tahun ini Kota Bau-Bau mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sementara diusul. Mudah-mudahan kita masuk tahap pertama ini. Banyak daerah yang antri Pak, 500 kabupaten kota lebih nih yang antri. Tuh, termasuk Bau-Bau. Anggaran terbatas. Semua daerah 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia dia merebut dana itu. Selain kedua pekerjaan di Pulau Makassar, tahun ini BPBD juga memprogramkan pekerjaan infrastruktur lanjutan Bronjong di Kelurahan Karing-Karing dan Kelurahan Liabuku yang menjadi pemicu banjir tahunan di Kecamatan Bungi dan sekitarnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik, kita ke berita berikutnya. Oknum residivis kembali beraksi edarkan sabu di Bau-Bau. Barang bukti diamankan sejumlah belasan gram dengan nilai lebih dari 30 juta rupiah. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Mantan narapidana inisial SL dan EG warga Kecamatan Waluyo Kota Bau-Bau nampaknya tak pernah kapok berurusan dengan hukum. Lagi-lagi pria berusia 31 tahun itu terdesak ekonomi dan belum bisa move on dari peredaran gelap narkoba jenis sabu. Sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tahun 2021, residivis kasus narkotika tahun 2019 itu kembali terjerumus mengedarkan barang haram kepada para konsumennya dengan sistem tempel. SL juga sudah menjadi target operasi polisi. Catatan kepolisian, tersangka sudah 2 kali menerima narkoba
narkoba dari rekannya di Kendari yang identitasnya masih dalam penyelidikan Satres Narkoba Polres Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misayuk menyebutkan aksi kriminal tersangka pun berhasil diungkap polisi pada 19 Januari 2023 saat mobil Damri jurusan Kendari Bau-Bau tiba membawa paket. Benar saja, saat polisi membuntuti pelaku yang hendak mengambil paketnya hingga ke loket Pelabuhan Feri, ditemukan 2 saset sabu seberat 19,36 gram yang terkemas rapi dalam bungkusan rokok yang tersalip dalam speaker kecil dalam sebuah dos mini coklat. Merupakan residivis perkara yang sama, yaitu perkara narkotika pada tahun 2019 dan telah menjalani sampai keluar di tahun 2021, dan berdasarkan hasil penyidikan yang bersangkutan telah melakukan tindakan kegiatan penerimaan narkoba atau telah melakukan mengedarkan narkoba ini dari 2021 akhir pada saat yang bersangkutan keluar sampai di 2023 pada saat diamankan. Lanjut Kapolres, modus pelaku setelah berkomunikasi dengan rekannya di Kendari, paket yang telah tiba di Bau-Bau kemudian dibagi dalam jumlah kecil, dalam 1 gram dibagi mulai dari 4 hingga 5 saset, kemudian menjualnya dengan sistem tempel. Kapolres Bau-Bau juga menyelidiki keterlibatan tersangka lainnya, bahkan ada dugaan jaringan lapas Kendari. Tersangka kini diganjar hukuman 20 tahun kurungan penjara sesuai dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Selama 3 tahun terakhir, volume pengiriman jambu mete dari Pelabuhan Bau-Bau terus merosot. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Biasanya Bau-Bau itu kan cukup banyak yang keluar jambu mente di akhir tahun. Biasanya dia Oktober, November, Desember bahkan sampai Februari biasanya. Salah satu perusahaan pengiriman peti kemas ternama dalam negeri, PT Salam Pacific Indonesia Lines atau SPIL cabang Bau-Bau mencatat selama 3 tahun terakhir volume pengiriman jambu mete terus merosot. Bahkan selama tahun 2022, SPIL Bau-Bau hanya memuat 1 kontainer jambu mete tujuan Surabaya. Padahal sebelumnya bisa mencapai ratusan kontainer. Hal tersebut diungkapkan Kepala PT SPIL cabang Bau-Bau Edi kepada RRI. Menurutnya, volume pengiriman jambu mete merosot karena petani mengalami gagal panen. Biasanya Bau-Bau itu kan cukup banyak yang keluar jambu mente di akhir tahun. Biasanya dia Oktober, November, Desember bahkan sampai Februari biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sudah 3 tahun ini itu tidak ada, bahkan kita muat cuma satu, padahal biasanya ratusan itu untuk pengiriman jambu mente itu. Jadi itu sebenarnya yang berpengaruh sekali memang, karena biasanya cukup besar itu. Selain jambu mente, lanjut Edi, volume pengiriman muatan kayu dan kopra juga merosot semenjak pandemi COVID-19 melanda. Padahal sebelumnya pengiriman jenis kayu sengon cukup banyak. Kali dulu juga kita ada pengusaha-pengusaha itu beli di sini kayu sengon. Sekarang kan sudah hilang juga, tidak ada. Ya mungkin mereka membuat untuk ekspor, ya sementara mungkin masih lesu. Kopra juga masih tetap ada, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya juga. Paling 2 kontainer, 3 kontainer. Sebelumnya kan cukup banyak. Secara umum diakui Edi, jumlah barang keluar dari Pelabuhan Bau-Bau masih lemah sepanjang tahun 2022, di mana dari target tiap kapal memuat 100 kontainer yang terrealisasi hanya di kisaran 20-30 kontainer. Sementara itu, kata Edi, untuk volume muatan barang masuk sudah mulai normal, terutama semen. Meski begitu, secara umum, volume barang masuk selama tahun 2022 masih minus 5% dibandingkan tahun 2021. Mudah-mudahan lah, kita juga berharap di 2023 ini mudah-mudahan sudah mulai normal kembali, sudah mulai meningkat. Dengan peraturan baru ini, BPKM dihapuskan, dihapus juga, kita juga kesana kemari sudah mudah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. BP Jam Sostek Bau-Bau akuisisi 31.691 pekerja di Kepulauan Buton. Selengkapnya kembali Wade Nurliani melaporkan.
BPJS Ketenagakerjaan BP Jam Sostek Cabang Bau-Bau sepanjang 2022 telah mengakuisisi sebanyak 31.691 pekerja, rinciannya 18.369 peserta penerima upah atau PU, 4.535 peserta bukan penerima upah, dan 8.787 peserta jasa konstruksi. Kepala BP Jam Sostek Bau-Bau, Bobi Harun, mengatakan akuisisi kepesertaan yang telah dicapai tahun 2022 dapat realisasi karena adanya kerjasama formal maupun informal. Secara formal, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, dinas terkait, dan perusahaan yang ada di wilayah kerjanya. Kata Bobi, untuk peserta aktif tercatat 46.845 orang sekepulauan Buton. Pertumbuhan kepesertaan dari tahun sebelumnya, kata Bobi, sebanyak 45,7%. Kini cakupan peserta BP Jam Sostek yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota, terdiri dari Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi, mencapai 46.000 peserta yang didominasi tenaga non-ASN. Jadi kalau kami sebenarnya untuk kerjasama, kami sudah bekerjasama dengan khusus di Kepton sendiri, semua kabupaten kota kami sudah kerjasamakan baik perjanjian kerjasama maupun MOU dengan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu tenaga non-ASN maupun tenaga-tenaga pekerja rentan dan lain sebagainya, seperti begitu. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, yaitu bila peserta meninggal, ahli waris mendapatkan santunan 42 juta rupiah, peserta beasiswa untuk 2 orang anak dengan total 174 juta, dan bila mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Ia berharap seluruh pekerja di Indonesia, khususnya di wilayah kerja BP Jam Sostek Bau-Bau, dapat membuka mata akan pentingnya terdaftar sebagai jaminan peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iurannya sekecil-kecilnya serta mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pasca pencabutan PPKM, pemerintah Kota Bau-Bau bakal mengeluarkan surat edaran wali kota yang tetap mengatur aktivitas masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Pertama-tama itu sudah dicabut PPKM, jadi kerumunan-kerumunan itu sudah tidak ada lagi batasan, cuman tetap protokol kesehatan. Menindaklanjuti Inmendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi dan surat edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 nomor 24 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau telah menyusun draft Surat Edaran Wali Kota Bau-Bau tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi serta vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali kepada RRI Selasa mengatakan dalam draft tersebut diatur beberapa ketentuan yang akan dipatuhi warga Bau-Bau dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Di antaranya, setiap orang yang melakukan aktivitas di tempat keramaian dan gedung atau ruangan tertutup tetap menggunakan masker, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung Mall Plaza Buton dan pelaku perjalanan orang dalam negeri dari Bandara Betoambari. Pertama-tama itu sudah dicabut PPKM, jadi kerumunan-kerumunan itu sudah tidak ada lagi batasan, cuman tetap protokol kesehatan. Kemudian mereka yang berangkat itu cukup melihatkan saja Peduli Lindunginya mau berangkat. Ini saya sudah vaksin, tidak ada lagi pemeriksaan lain. Kalaupun dia belum vaksin, disarankan vaksin dulu. Kecuali ada penyakit bawaan baru diberikan surat dari Satgas. Masih tetap disarankan, menganjurkan tetap mengikuti tetap pakai masker gitu, untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam poin pengawasan dan rekomendasi izin, Satgas COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau agar melakukan pengawasan dan penilaian indikator COVID-19 untuk memastikan laju penularan dan kapasitas respon. Satgas Bau-Bau bersama TNI Polri, Kejaksaan dan instansi lainnya senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi serta mencermati angka COVID-19 untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan mencegah dan mengendalikan COVID-19, dan Satgas COVID-19 dapat memberikan atau menolak memberikan izin keramaian kepada setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti pesta pernikahan dan acara kemasyarakatan lainnya. Draft tersebut, kata Muslimin Hibali, telah diserahkan kepada bagian hukum Setda Kota Bau-Bau
untuk ditindaklanjuti hingga ditandatangani kepala daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Umu Buton sukses gelar Entrepreneur Expo 2023. Kegiatan aktualisasi kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan tersebut bakal menjadi agenda tahunan. Selengkapnya kembali Wade Nurliani melaporkan. Entrepreneur Expo sebagai rangkaian Disnatalis Universitas Muslim Buton Umu Buton ke-4 tahun bakal menjadi agenda tahunan. Kegiatan aktualisasi kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan yang berlangsung selama 3 hari mulai 27 hingga 29 Januari tersebut mampu menarik perhatian warga untuk menonton dan tak ketinggalan berbelanja produk pangan olahan UMKM lokal yang terlibat dalam Expo. Melalui event akbar yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut, pihaknya sukses menggelar berbagai lomba olimpiade sains 3 bidang studi, mulai dari pendidikan matematika, biologi, program studi peternakan bagi pelajar SLTH Kota Bau-Bau. Sebanyak 115 pelajar perwakilan SMA rata-rata mendapatkan nilai terbaik, sehingga pihak kampus memberikan stimulus subsidi 50% biaya kuliah jika para peserta melanjutkan pendidikannya di Umu Buton. Pendiri Yayasan Umu Buton, Ibrahim Marsala, menyebutkan, selain melahirkan SDM paripurna, berprestasi dan berakhlakul karimah, kampus binaannya terus berupaya menciptakan alumni yang mampu berjiwa wirausaha, sehingga tidak menjadi beban pembangunan baru, namun mampu menciptakan lapangan kerja baru. Ada jutaan sarjana yang dilahirkan oleh berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, yang tidak cukup dibekali dengan kemampuan atau skill untuk menghadapi dinamika kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kami bertekad di Universitas Muslim Buton dengan kelas inspirasi yang kami canangkan sejak 2 tahun yang lalu, memberikan pembelajaran soft skill, keterampilan di bidang entrepreneur. Sementara itu, Kadis Koperasi Bau-Bau Aliman mengapresiasi kampus Umu Buton yang mampu menjadi pendobrak menciptakan wirausaha muda di kalangan kampus. Ia berharap acara tersebut terus berlanjut di tahun berikutnya sebagai wujud bakti kampus Umu Buton kepada pemerintah, utamanya pelibatan UMKM sebagai leading sektor ekonomi daerah. Umu Expo menunjukkan bakti atau bukti kepada kita semua, kepada Indonesia dan Kota Bogor khususnya, bahwa Umu mampu memberikan solusi kepada Indonesia. Tadi panjang lebar Pak Ketua Penyelenggara telah menjelaskan itu, bahwa Umu insya Allah tidak akan memberikan beban kepada pemerintah, tapi akan memberikan solusi kepada pemerintah, yaitu lewat menyiapkan mahasiswanya untuk membuka lapangan kerja. Selain berbagai lomba, Umu Buton sukses menggelar pertemuan talk show Temu Bisnis Persatuan Saudagar Buton atau PSB 2023 dengan narasumber Wali Kota Bau-Bau, perwakilan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara, Kepala BNI Bau-Bau, BRI, dan BSI Kota Bau-Bau. Di tahun berikutnya, Umu Buton berkomitmen akan mengundang pengusaha asal Buton yang sukses di rantau untuk berbagi informasi bersama para mahasiswa. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengancam keselamatan warga, Kelurahan Libuto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau usul pembuatan talut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Oknum residivis kembali beraksi edarkan sabu di Bau-Bau. Barang bukti diamankan sejumlah belasan gram dengan nilai lebih dari 30 juta rupiah. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.